Kalau kita bicara soal pengkhianatan dalam sepak bola, hampir selalu satu nama muncul di urutan teratas, Luis Figo. Nama ini bukan hanya memicu perdebatan, tapi juga emosi, marah, kecewa, dan rasa dikhianati yang bahkan masih terasa sampai hari ini, lebih dari 2 dekade kemudian. Tapi sebelum kita buru-buru memberi label, ada satu hal penting yang harus kita pahami lebih dulu. Sepak bola di akhir 1990-an bukanlah sepak bola seperti yang kita kenal sekarang. Saat itu, dunia sepak bola masih berada di masa transisi. Uang sudah mulai masuk, sponsor mulai besar, hak siar mulai menggiurkan, tapi pemain belum sepenuhnya dipandang sebagai aset bisnis murni. Mereka masih dianggap sebagai simbol, sebagai perpanjangan identitas klub, kota, bahkan budaya. Ketika seorang pemain mengenakan satu seragam dalam waktu lama, publik tidak hanya melihatnya sebagai profesional yang bekerja untuk klub. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kita, sebagai seseorang yang mewakili rasa bangga, sejarah, dan identitas bersama. Dan di Barcelona, konsep kita itu jauh lebih besar dari sekedar sepak bola. Barcelona bukan hanya sebuah klub olahraga. Ia adalah simbol politik, simbol budaya, dan simbol identitas Katalan. Di masa lalu, ketika ekspresi identitas Katalan ditekan, Barcelona menjadi ruang pelarian. Menjadi tempat di mana orang bisa merasa diwakili, meski hanya lewat sepak bola. Karena itu, setiap pemain yang menjadi ikon di Barcelona otomatis memikul beban yang tidak terlihat di papan skor. Beban untuk setia. Beban untuk memahami bahwa seragam yang mereka pakai bukan hanya kain, tapi simbol. Luis Figo adalah salah satu dari mereka. Datang dari Portugal sebagai pemain muda berbakat, Figo berkembang pesat di Barcelona. Ia bukan hanya pemain sayap yang cepat dan teknis, tapi juga kreator permainan, pemimpin di lapangan, dan akhirnya kapten tim. Dalam waktu singkat, ia berubah dari pemain asing menjadi wajah dari proyek besar Barcelona di akhir 1990-an. Bagi fans Barcelona, Figo bukan sekedar pemain. Ia adalah representasi harapan. Seseorang yang dipercaya membawa klub kembali ke puncak menghadapi rival abadi mereka, Real Madrid. Namun, disinilah masalah mulai muncul. Ketika seseorang dijadikan simbol, kebebasan pribadinya perlahan menyempit. Setiap keputusan, setiap ambisi, setiap keinginan untuk berkembang selalu dibenturkan dengan satu pertanyaan besar. Bagaimana perasaan klub? Dalam dunia sepak bola modern, ambisi pribadi seringkali dipuji. Tapi pada masa itu, terutama di klub seperti Barcelona, ambisi pribadi sering dianggap sebagai ancaman terhadap loyalitas. Figo, seperti pemain besar lainnya, tentu memiliki mimpi. Ia ingin berkembang. Ia ingin memenangkan penghargaan individu. Ia ingin bermain di level tertinggi dan diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Masalahnya, ketika kamu sudah menjadi simbol, keinginan-keinginan itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang wajar. Ia dilihat sebagai potensi pengkhianatan. Dan di titik inilah, konflik batin Figo mulai terbentuk. Di satu sisi, ada cinta dari fans, status sebagai kapten, dan posisi aman sebagai ikon klub. Di sisi lain, ada ambisi pribadi, keinginan untuk menantang diri sendiri, dan rasa bahwa ia bisa mencapai lebih dari yang sedang ia jalani. Sementara itu, di kota lain, situasinya sangat berbeda. Real Madrid, klub dengan sejarah dan prestise luar biasa, justru sedang berada di persimpangan jalan. Di akhir 1990-an, Madrid bukanlah mesin dominan seperti yang sering kita bayangkan hari ini. Mereka besar, terkenal, dan kaya sejarah, tapi secara arah dan identitas, mereka sedang kehilangan pijakan. Real Madrid membutuhkan sesuatu, bukan hanya trofi, tapi simbol. Seseorang yang bisa menjadi wajah perubahan. Dan dari kekosongan inilah, seorang pengusaha bernama Florentino Perez melihat peluang besar. Florentino bukanlah mantan pemain, bukan juga tokoh romantis sepak bola. Ia datang dari dunia bisnis. Dunia di mana simbol, persepsi, dan momentum jauh lebih penting daripada perasaan. Bagi Florentino, sepak bola adalah panggung, dan Real Madrid adalah panggung terbesar di dunia. Yang ia butuhkan hanyalah aktor utama yang tepat. Di titik ini, kisah Luis Figo mulai berubah arah. Bukan karena satu keputusan tiba-tiba, tapi karena pertemuan antara ambisi pribadi, tekanan simbolik, dan kekuasaan yang melihat peluang. Dan dari sinilah, cerita pengkhianatan itu benar-benar dimulai. Di titik inilah, kisah Luis Figo berhenti menjadi cerita tentang satu klub, dan mulai berubah menjadi cerita tentang pilihan hidup. Karena ketika ambisi pribadi, tekanan simbolik, dan kekuasaan bertemu dalam satu waktu, keputusan yang lahir tidak pernah sederhana.
Bagi Figo, Barcelona telah memberinya segalanya: popularitas, status, kepercayaan, dan cinta publik. Namun justru karena semua itu, ruang untuk bergerak menjadi semakin sempit. Ia bukan lagi sekedar pemain yang bebas menentukan masa depannya, tetapi figur yang setiap langkahnya selalu diawasi dan dinilai. Di sepak bola modern, kita sering lupa bahwa pemain juga manusia. Mereka punya ambisi, ketakutan, dan keinginan untuk berkembang. Namun di klub seperti Barcelona pada akhir 1990-an, ambisi pribadi sering dianggap bertentangan dengan loyalitas kolektif. Figo mulai berada di posisi yang sulit. Jika ia berbicara tentang masa depan, itu dianggap sebagai tanda tidak setia. Jika ia diam, ia dianggap sudah nyaman dan tidak lagi lapar akan prestasi. Dan pada saat yang sama, Real Madrid datang bukan sebagai klub yang menawarkan sekedar kontrak. Mereka datang sebagai ide, sebagai peluang untuk menjadi pusat dari sesuatu yang jauh lebih besar. Florentino Perez memahami satu hal penting. Untuk mengubah Real Madrid, ia tidak bisa memulai dari dalam. Ia harus mengguncang dunia dari luar. Dalam dunia politik dan bisnis, simbol lebih kuat daripada 1000 janji. Dan Florentino melihat bahwa membawa Luis Figo ke Real Madrid bukan hanya soal kualitas di lapangan, tetapi soal pesan ke dunia, bahwa Real Madrid siap memasuki era baru. Bagi Figo, godaan itu nyata. Bukan hanya soal uang, meski tentu faktor finansial tidak bisa diabaikan, tetapi soal pengakuan, tantangan, dan kesempatan untuk membuktikan dirinya di panggung yang lebih besar. Namun setiap tawaran besar selalu datang dengan risiko besar, dan Figo sangat sadar akan hal itu. Pindah ke Real Madrid berarti kehilangan cinta Barcelona. Berarti memutus hubungan emosional dengan kota dan fans yang selama ini membesarkannya. Berarti siap dicap sebagai pengkhianat, bukan hanya oleh media, tetapi oleh sejarah. Disinilah dilema terbesar itu muncul. Bertahan berarti aman, dicintai, dan terlindungi. Pergi berarti bebas, menantang, dan penuh konsekuensi. Dan tidak ada keputusan yang benar-benar netral. Ketika akhirnya keputusan itu diambil, tidak ada perayaan. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada euforia seperti yang sering kita bayangkan dalam transfer besar. Yang ada hanyalah kesunyian. Kesadaran bahwa setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saat pena menyentuh kertas, Luis Figo tahu satu hal pasti. Apapun yang terjadi setelah ini, hidupnya tidak akan pernah sama. Reaksi dunia datang dengan cepat dan keras. Media Spanyol meledak. Judul-judul besar memenuhi halaman depan. Barcelona merasa dikhianati. Real Madrid merasa menang. Bagi fans Barcelona, ini bukan sekedar kehilangan pemain. Ini adalah luka identitas. Seorang kapten, seorang simbol, memilih pergi ke musuh terbesar. Kata pengkhianat mulai menempel pada nama Figo, dan tidak pernah benar-benar lepas sampai hari ini. Ketika Figo kembali ke Camp Nou sebagai pemain Real Madrid, atmosfernya bukan lagi sepak bola. Itu adalah pengadilan publik. Setiap sentuhan bola disambut dengan siulan. Setiap langkahnya diawasi dengan kebencian. Insiden kepala babi yang dilempar ke lapangan bukan hanya simbol amarah, tetapi penanda bahwa batas antara olahraga dan emosi telah runtuh sepenuhnya. Di momen itu, Figo tidak lagi dianggap manusia. Ia menjadi simbol dari pengkhianatan itu sendiri. Namun sepak bola tidak berhenti, dan sejarah terus berjalan. Di Real Madrid, kedatangan Figo membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Era Galacticos dimulai. Zinedine Zidane menyusul. David Beckham datang kemudian. Ronaldo Nazario ikut bergabung. Sepak bola berubah arah. Klub-klub mulai berpikir dalam skala global. Pemain bintang menjadi aset komersial. Transfer tidak lagi hanya soal kebutuhan tim, tetapi juga soal citra, pemasaran, dan kekuasaan. Dan semua itu, dalam banyak hal, berawal dari satu keputusan Luis Figo. Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah Figo pengkhianat atau bukan. Pertanyaannya adalah, apakah dunia sepak bola memang sudah bergerak ke arah yang tidak memberi ruang bagi loyalitas lama? Dalam sepak bola modern, kesetiaan seringkali menjadi romantisme. Sesuatu yang indah untuk dikenang, tapi sulit dipertahankan. Pemain berpindah, klub berubah, dan uang mengatur arah. Luis Figo menjadi salah satu korban pertama dari perubahan itu. Bukan korban dalam arti lemah, tetapi korban dalam arti menjadi simbol dari transisi yang menyakitkan. Ia membayar mahal keputusannya, dengan kebencian, dengan cemoohan, dengan stigma yang melekat sampai akhir karirnya. Namun di saat yang sama,
ia juga menjadi bagian dari sejarah besar. Sejarah yang mengubah cara kita melihat sepak bola, pemain, dan loyalitas. Mungkin, dalam dunia yang terus bergerak maju, tidak semua keputusan bisa dipahami secara emosional. Dan mungkin, tidak semua pilihan berani akan mendapat pengampunan. Luis Figo memilih jalannya sendiri. Dan seperti semua pilihan besar dalam hidup, ia datang dengan harga yang tidak murah. Dalam sepak bola, kita sering mengingat pemenang, namun jarang berhenti untuk memahami mereka yang harus menanggung konsekuensi dari perubahan. Dan disitulah kisah Luis Figo akhirnya berada. Di antara keberanian dan pengkhianatan, di antara ambisi dan kehilangan, di antara sejarah dan luka.